Shalom Ibu Shirley, nama saya Halo. Sylvia. Terima kasih banyak untuk pengajarannya yang sangat luar biasa. Saya sangat-sangat diberkati, Bu. Saya punya pertanyaan. Kalau misalnya kita sebagai orang tua kita tahu bahwa kan seperti tadi yang diajarkan kita maunya mengajar anak tentang kebenaran, seperti mau mengajak, ayo ajak berdoa, membaca firman, atau pokoknya melakukan hal yang rohani. Tapi kan bagaimana sih prakteknya secara langsung? Jadi saya coba praktek kepada anak saya sendiri yang usianya baru mau 10 tahun. Nah, kalau main game atau nonton YouTube semangat sekali, tapi begitu dimatikan dan dibilang, ayo kita berdoa bersama, kita menyanyi, memuji Tuhan. Wah, udah langsung kayak apa kayak seperti orang mau disiksa gitu ya Bu ya, tampangnya langsung berubah 180 derajat. Lalu kayaknya apa sangat menderita sekali gitu kan. Nah, kadang kan kita sebagai orang tua juga bagaimana gitu kita untuk melakukan secara prakteknya gitu Bu, supaya mungkin bisa lebih enjoy seperti apa. Thank you. Oke, langsung saya jawab ya Pak William. Ya, Ibu Sisil, buat anak-anak tertentu, perpindahan dari kegiatan yang menyenangkan kepada kegiatan yang tidak menyenangkan itu butuh waktu, butuh space. Nah, pasti main game, nonton YouTube itu kegiatan yang menyenangkan buat anak-anak kita. Tapi langsung masuk ke misalnya family altar atau belajar firman Tuhan, itu kegiatan yang tidak menyenangkan buat mereka. Ya, jadi tetap harus, bukan berarti anak karena mukanya gitu. Kalau mukanya gitu datang kepada Tuhan, Tuhan marah loh. Jangan gitu deh, ya. Jadi kita bisa mengerti bahwa itu pindah dari kegiatan yang menyenangkan ke tidak menyenangkan, ya. Misalnya pindah dari nonton TV ke belajar, itu aja perlu waktu gitu ya. Jadi berikan waktu, tanyakan kepada anak, kamu butuh berapa lama lagi selesaikan gamesmu untuk kita family altar. Tanyakan. Oh, jadi dia akan begini. Oh, mama ngerti bahwa aku juga perlu waktu untuk selesaikan dulu kegiatanku ini. Nah, dia akan lebih, walaupun mukanya pasti tetap sama gitu ya, dia tapi akan lebih bisa mengerti, oh ya, mama ternyata memahami aku. Nah, itu akan menolong. Lalu yang kedua, begini, memang ketika kita mengajarkan, khususnya buat Bapak Ibu yang masih punya anak-anak lebih kecil, jangan sampai kesannya doa itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya anak 2 tahun, kita ajak doa 5 menit. Itu buat anak 2 tahun, doa 5 menit itu satu pekerjaan yang sangat susah. Ya, jadi kalau kita mau mengajar anak untuk ikut family altar, anak yang balita gitu ya, ya doa yang pendek-pendek, doa yang pendek-pendek. Atau, nah ini butuh apa ya? Butuh kreativitas, butuh kerja keras dari orang tua juga. Ya, saya rindu gini, Bapak Ibu, peran papa terlibat, mama juga terlibat, jadi kerjasama, gitu ya. Misalnya doa itu ditempel, Bapak Ibu bisa print deh. Sekarang banyak gambar-gambar yang bagus tentang lipat tangan, tentang doa, lalu tentang isi doa sendiri, walaupun mereka belum bisa baca, dikasih gambar. Yuk doa, kasih gambar oma opa gitu ya, gambar tentang pekerjaan. Yuk doa tentang ini. Berhenti sebentar. Nah, jadi harus buat family altar-nya juga satu kegiatan yang menyenangkan buat anak-anak kita. Saya nggak tahu buku ini masih ada apa enggak. Tapi bukunya itu berasal dari Focus on the Family, punyanya grupnya siapa? James Dobson, ya. Itu punya buku tentang panduan mengadakan, aduh judulnya apa, lupa deh saya. Buku lama sih, panduan mengadakan family altar yang menyenangkan. Nah, saya percaya Bapak Ibu di grup parenting, siapa tahu ada orang yang bisa membuat panduan itu sesuai lebih kontekstual dengan kebutuhan gereja, itu bisa dibuat tuh, ya.
Jadi anak-anak tahu ternyata family altar itu juga satu bukan sekadar aktivitas saja, tapi sesuatu yang menyenangkan. Dan aku merasakan manfaatnya, gunanya, gitu ya. Jadi kalau family altar jangan khotbah panjang-panjang juga, gitu ya. Nah, itu bisa dibuat seperti itu, Bu Sisil. Terima kasih banyak, Bu. Iya, nanti saya coba. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, kita sudah dapat beberapa question, kita langsung saja. Question yang selanjutnya, ini ada pertanyaan, bagaimana cara memantau anak dari jarak jauh? Jadi ini situasinya mungkin anak di Indo dan orang tuanya di US. Jadi bagaimana, apa ada saran yang baik untuk memantau anak yang jarak jauh dengan orang tua? Ya. Ya. Sebetulnya jarak jauh, jarak dekat nggak ada jaminan ya, Bapak Ibu ya. Buat saya begini, kadang-kadang saya juga ditanya tuh orang tua yang mau menyekolahkan anaknya ke US gitu ya, atau kemanapun juga. Gimana ya nanti memantaunya? Buat saya gini, jadikan anak-anakmu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bukan takut kepada mama atau papa. Karena kalau anak takut akan Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan takutnya sama Tuhan. Akan Tuhan itu mengawasi dia. Tapi kalau takutnya sama mama papa nggak ada, dia bisa melakukan banyak hal yang tidak menyenangkan Tuhan dan tidak menyenangkan orang tuanya. Karena banyak terjadi kehamilan di luar nikah, justru itu terjadi dan dilakukan di rumah. Ketika di rumahnya sendiri, misalnya ya, itu ada dekat dengan orang tua. Jadi tidak ada jaminan jauh dekatnya, tapi mulai sekarang didiklah anak takut akan Tuhan. Ingat cerita tentang Samuel di Alkitab. Samuel itu jauh loh dari Hana dan Elkanah, betul? Hana dan Elkanah hanya ketemu setahun sekali kalau waktunya ziarah ke Yerusalem. Dan Bapak Ibu tahu Samuel itu dididik oleh siapa? Dititipkan kepada siapa? Imam Eli. Kita tahu Imam Eli anaknya gimana? Anaknya Alkitab mengatakan durjana, anak yang tidak takut akan Tuhan. Betul? Tapi Hana menitipkan anaknya kepada Imam Eli. Buat saya iman Hana itu bukan hanya ketika meminta anak, tapi dia betul-betul beriman dan meminta Samuel sungguh-sungguh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan 1 Samuel 2 ayat 26 itu sama dengan firman Tuhan di Lukas 2 ayat 52. Dan anak itu bertumbuh semakin besar dan semakin besarnya dikasihi Allah dan manusia. Wow, luar biasa. Jadi percayakan didik anak untuk takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak pernah melepas anak saya ke luar negeri. Cuma anak saya yang kedua waktu itu dapat beasiswa ke Slovakia selama 1 tahun. Buat saya, ceritanya macam-macam. Ini ada satu MasterChef Indonesia yang sedang tayang, ada satu peserta, itu namanya Mr. A, gitu ya, inisialnya aja, Mr. A, usianya lebih tua. Nah, itu orang yang ngajarin anak saya untuk ngerokok, untuk narkoba. Dan anak saya baru bilang, tuh mah, tapi anak saya nggak ngerokok dan narkoba. Ini mah setiap saat ketemu saya, karena di Slovakia orang Indonesia itu cuma 17 orang gitu ya. Cuma 17 orang dengan staf kedubesnya. Jadi acara-acara banyak sekali di kedutaan gitu. Itu ngajarin saya. Anak saya diajarin teman-temannya kan pasti dari berbagai negara ya, karena itu yang punya yang diberi kesempatan untuk kuliah khusus gitu selama 1 tahun. Wah, tapi bersyukur karena anak saya takutnya akan Tuhan. Itu kalau takutnya sama mama ya nggak jaminan gitu. Ya, jadi izinkan anak-anak, didik anak-anak, yakinkan bahwa sejak kecil anak-anak kita kenal Tuhan. Perhatikan deh, ketika Eunike dan Lois mendidik Timotius, cucunya dan anaknya. Dan di antara banyak pemuda, Paulus memilih Timotius.
untuk menyertai pelayanan pengabaran Injil. Ya. Dan Alkitab mengatakan, sejak kecil engkau mengenal kitab suci. Bukan sejak kecil engkau mengenal gadget, nggak ada loh. Sejak kecil engkau mengenal kitab suci yang memberikan dede bla bla bla, ya. Itu luar biasa. Dan sejak kecil iman yang tulus ikhlas. Udah iman tulus ikhlas dimiliki oleh Timotius. Jadi walaupun kita tahu papanya Timotius kan bukan orang Yahudi ya, jadi pendidikan rohani itu diserahkan kepada istri, berarti kepada Yunika dan anaknya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mengatakan, istriku enggak sungguh-sungguh, suamiku juga belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, enggak apa-apa, lakukan bagian kita, gitu ya. Timotius menjadi orang yang seperti itu karena sejak kecil dia kenal kitab suci. Bapak Ibu mungkin Pak Yongki kalau tanya cucunya, ini apa? Cucunya bisa jawab, Alkitab. Bukan ini apa? Tab, bukan tab. Alkitab. Alkitab itu apa? Kami mengajarkan Alkitab itu bukunya Yesus. Ceritanya apa? Cerita yang sungguh-sungguh terjadi, bukan cerita yang bohong-bohongan. Gitu ya. Jadi ajarkan itu sejak kecil. Karena Alkitab memberikan kehidupan. Alkitab namanya kehidupan di dunia ini sampai kehidupan kekal di surga. Itu poinnya. Dan tidak ada kata terlambat. Didik anak dengan baik-baik untuk jadi anak yang tahu kehidupan takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Shirley. Ya. Ya, karena Ya. banyak sekali pertanyaannya Bu. Jadi Ya, jadi kita langsung ya Bu. ya. Ya. Oke, next ada yang tanya nih Bu. Kalau ada orang tua yang punya anak lebih dari satu, jadi anaknya ada beberapa. Nah, ini sifatnya itu macam-macam gitu. Ada anaknya yang sifatnya sensitif, ada yang suka ngeyel gitu Bu ya. Lalu bagaimana sebagai orang tua itu harus bersikap? Takutnya itu nanti disalah mengertikan, takutnya dibilang pilih kasih sama anaknya. Jadi bagaimana sebagai orang tua bersikap terhadap anak-anaknya yang sifatnya beda-beda itu tadi, yang ada yang sensitif, ada yang ngeyel. Makasih. Ya. Bersyukur kalau kita punya 2 anak dan 2-nya berbeda. Bersyukur kalau kita punya 3 anak, 3-nya berbeda. Tapi percayalah, ngeyel itu pasti ada turunan papa atau mamanya. Ya. Sensitif itu juga pasti ada sifat-sifat bawaan. Nggak mungkin dia nurun tetangga kita, itu nggak mungkin gitu ya. Dia nurun gurunya itu nggak mungkin, pasti ada nurun kitanya gitu ya. Jadi kita syukuri memang setiap anak unik. Jadi begini, mendidik anak prinsipnya secara general, umum, misalnya mengasihi, harus mengasihi. Tetapi bentuk kasihnya tentunya berbeda. Misalnya, Bapak Ibu punya anak yang satu lebih, misalnya ada masalah dengan tubuhnya sakit, pasti perhatian lebih banyak, ya kan, kepada dia. Nah, anak itu akan begini. Anak itu bisa merasakan kok. Anak itu bisa merasakan kejujuran, kemurnian kita. Asal tadi saya katakan waktu sebelum saya menutup, kita betul-betul bukan saya lebih favorit sama si sulung, papanya lebih favorit sama si bungsu. Saya lebih favorit kepada yang anak cewek, papanya lebih kepada anak yang cowok. Asal dari kita sendiri nggak seperti itu ya. Jadi ketulusan hati itu dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita betul-betul mengasihi ya kepada A dengan bentuk seperti ini, terus kita mengasihi kepada anak yang B dengan bentuk seperti ini, buat saya kalau itu jujur, kalau itu tulus, itu dilakukan dengan tepat, tidak akan menimbulkan rasa iri hati, tidak akan menimbulkan kesensitifan. Gini, anak yang misalnya ngeyel, jadi sifat anak yang ngeyel kita harus lihat bukan ngeyelnya, tetapi di balik ngeyel itu sebetulnya apa yang sedang diperjuangkan dan disuarakan. Bapak Ibu kadang-kadang menghadapi anak itu ya bukan protesnya atau kalimatnya ya, tapi
di balik itu apa yang sedang dia mau suarakan dan ceritakan kepada kita. Nah, kalau kita langsung sudah ya, pokoknya mama nggak mau dengar apa kamu ngomong apa lagi. Sudah ini, stop sampai di sini. Nah, itu akan menutup pintu komunikasi. Dia tidak akan ngomong lagi sama kita. Jadi coba perhatikan ngeyelnya itu apa sih yang dia perjuangkan. Misalnya dia sensitif seperti apa. Anak yang sensitif misalnya diomongin dikit nangis, belum tentu dia sensitif. Bisa jadi itu senjatanya dia. Karena kalau begitu nangis, mama atau papanya akan stop. Nah, coba cari tahu. Nah, Bapak Ibu, kalau yang satu ngeyel, gini, kita juga melabelkan ngeyel, nggak bisa anak itu dilabel ngeyel, kalau hanya dalam satu hal, dia ngeyel. Kecuali soal mandi ngeyel, soal belajar ngeyel, soal makan ngeyel, soal ibadah ngeyel. Di rumah ngeyel, di sekolah dia terkenal ngeyel, di gereja terkenal ngeyel. Baru kita bisa mungkin melabelkan dia ngeyel. Tapi cuma kalau dalam satu hal aja dia ngeyel, kita tidak bisa melabelkan bahwa dia orang yang ngeyelan. Hati-hati terhadap labeling. Ya, nanti, oh aku ngeyelan. Jadi kalau aku nggak ngeyel, itu bukan aku. Dia akan menjadi orang seperti itu. Sama seperti tadi yang satunya, anak yang sensitif. Nah, kenapa dia sensitif? Apa dia minder dengan kakaknya atau adiknya? Apakah dia sensitif itu untuk dia tidak dituntut sesuatu? Nah, kita perlu lihat itu, ya. Dan kalau ngeyelnya sudah di semua hal dan sensitifnya juga dalam semua hal, mungkin Bapak Ibu yang bertanya ini, maafkan saya, harus lihat apakah anak-anak Bapak Ibu punya healthy emotional, gitu ya, dan juga mentalnya sehat. Nah, karena misalnya betul-betul ngeyel, betul-betul sensitif. Ada sesuatu yang harus dilihat lagi. Terima kasih Terima banyak, kasih. Bu. Ya. Sangat. Oke, jadi kita langsung ke next question lagi. Tadi Ibu Shelly sharing firman Tuhan di ulangan yang mengatakan harus mengajar berulang-ulang. Nah, ini jadi ada case ini waktu mengajar berulang-ulang dan punya anak, tapi anaknya jadi merasa annoying. Lalu kadang suka berbantah, aduh, I know, I'm tired, gitu kan ya. Jadi pertanyaannya bagaimana menghandle dan bisa menerapkan firman Tuhan itu? Oke. Begini, mengajar berulang-ulang tentunya harus dilihatnya begini. Betul harus berulang, gitu ya. Tapi misalnya gini, untuk mengajar berulang dan mencapai hasil kan perlu proses. Nah, hasil yang kita mau atau hasil yang dicapai anak itu belum tentu hasil yang kita mau. Ya. Jadi standar keberhasilan atau pencapaian itu harus kita lihat sesuai dengan kemampuan anak. Berulang betul. Nah, kalau dia sudah melakukan atau kita mengajarkan berulang dan dia sudah mencapai atau melakukan apa yang kita ajarkan, tapi standarnya tidak sesuai dengan kita dan kita mengulangnya, nah itu bukan berulang. Itu mama cerewet atau papa cerewet berarti. Atau tuntutannya tinggi, ya. Jadi harus begitu. Jadi standarnya adalah bukan tentunya dengan standar kita, tapi apakah anak sudah mencapai atau mengerjakan itu dengan hasil sesuai dengan kemampuannya. Lalu juga begini, mengajar berulang-ulang itu tentunya bukan hanya lewat kata-kata. Nah, misalnya apa? Kita suruh minum anak-anak apa yang kalau saya mengajar berulang-ulang itu misalnya kepada anak saya yang kedua adalah minum vitamin. Ya. Seharusnya kalau saya sudah ngomong dengan kata-kata bukan satu kali kan, 3 otomatis harusnya dia bisa sendiri. Tapi ternyata enggak anak saya yang kedua.
Nah, saya mengajar bukan hanya dengan kata-kata. Saya mengajar berulang dengan, nah, ini vitaminnya. Oke, itu juga saya mengajar. Bukan hanya dengan kata-kata. Ini vitaminnya. Diletakkan di sebelah dia misalnya sarapan. Ya, oke. Dia buka sendiri, mengajar berulang-ulang. Oke, mengajar berulang-ulang itu berarti khusus mengajar anak minum vitamin misalnya. Saya tidak letakkan di situ dan saya lupa. Saya bertanya, "Nak, tadi sudah minum vitamin? Belum, Mah." Nah, saya nggak boleh protes tuh. Oh, dia bisa. Kenapa kok belum? Lupa. Oke, mengajar berulang-ulang dengan hasil sudah dengan tadi berbagai cara dan lupa. Oke, kalau namanya lupa, orang nggak boleh dimarahin loh kalau lupa. Betul nggak sih? Walaupun dia belum masuk demensia, tapi namanya lupa. Oke. Nah, jadi mengajar berulang-ulang dengan berbagai cara. Bukan hanya perintah verbal yang kita berikan kepada anak. Itu. Ya. Jadi mengajar berulang-ulang bukan berarti mama cerewet ya, Pak William. Ya, mengajar misalnya lagi saya kasih contoh. Mengajar berulang-ulang. Anak saya yang kedua itu kalau habis ganti baju ya, sekarang karena corona dia langsung dia udah dewasa gitu ya, sudah dewasa. Tapi waktu sampai SMA kalau ganti baju itu baju bisa ditaruh di kamarnya dan di sudut situ ada kemeja, di sudut sini ada celana panjang, di sudut sini ada handuk dan sebagainya. Ya. Otomatis respon otomatis saya, apalagi sebelum saya dipulihkan didik anak, aduh ini keturunannya siapa sih? Mama enggak ada loh kayak gini, papa loh enggak ada kayak gini, gitu ya. Dia tahu tuh keturunannya siapa. Nah itu saya sepertinya berulang-ulang, tapi rupanya saya bukan mengajar, itu saya nyerewetin bolak-balik, gitu ya. Apakah berubah? Tidak berubah. Lagi, apakah berubah? Sekali-kali ingat, sekali-kali banyak nggak ingatnya, tidak berubah. Nah, ketika saya sadar mengajar berulang-ulang, ya, saya bukan hanya lewat kata-kata, saya masuk kamar, saya yang pungutin baju. Mah, jangan mah, anak, mah jangan nanti aku taruh sini, nggak apa-apa mama. Itu saya mengajar, mengambil, meletakkan di tempat baju kotor. Oke, sekali, dua kali saya mengajar. Nanti lama-lama dia turun dari tempat tidur. Mah, aku aja yang bersihin sekarang. Ya, saya ngajar, dia nggak izinkan saya. Nah, puji Tuhan berhasil. Itu mengajar berulang-ulang. Jadi bukan hanya dengan verbal, ya intinya ya. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ya, jadi kita langsung ya Bu, karena ini pertanyaannya banyak sekali. Semua pada aktif. Nanti kalau belum selesai Pak Yongki dan Ibu Yongki yang jawab. Ya, siap. Kita masih ada ya inilah 10 menit lagi kalau boleh ya Ibu, ya Pak Yongki 10 menit ya. Kita ada beberapa pertanyaan lagi. Ya, silakan. Jadi mungkin bisa cepat ya. Dari umur berapa kita bisa mengetahui minat anak untuk karirnya di masa depan? Bagaimana untuk menuntun anak mencapai karirnya sejak dini? Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, memperkenalkan anak akan punya minat kalau diperkenalkan sejak sedini mungkin. Ya, musik, seni itu macam-macam gitu ya. Perkenalkan sedini mungkin dengan sebanyak mungkin. Tetapi begini, minat belum tentu punya bakat. Punya bakat, kadang-kadang nggak minatnya berkembang. Nah, yang baik adalah punya bakat dan minat. Tetapi ketika anak diperkenalkan dengan banyak minat sedini mungkin, ya, itu bisa berubah minat itu. Dengan perkembangan zaman, dengan komunitas anak kita yang makin meluas, dengan pengaruh-pengaruh orang yang hadir di dalam kehidupan anak-anak kita, makin bisa berubah. Minat itu bisa berubah dan tidak apa-apa.
Tapi kalau sudah harus mengambil keputusan yang nyangkut itu dengan masa depannya, izinkan anak mengambil keputusan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini kalau ngomong gini saya ingat banget sama anaknya Pak Yongki yang besar nih, Henoh. Wah, dulu nggak tahu semester berapa itu dibawa Pak Yongki ke saya. Dan nggak mau kuliah lagi di Petra, kayaknya gitu ya Pak Yongki, seingat saya ya. Di STTS, Bu, sekolah tinggi-tinggi sekali. Oh, STTS, ya, Sekolah Tinggi Teknik Surabaya. iya, itu sekolah bagus tuh. Udah Iya. semester berapa ya Pak Yongki waktu itu 2, ya? benar. Ya, 2. Semester 2. Iya. Ya udah kayaknya sudah give up gitu ya, mau nyerah gitu ya. Iya. Lalu dari pembicaraan dengan saya, dari tes gitu, saya bilang sama Bapak Ibu Yongki, puji Tuhan Pak Yongki, Bu Yongki juga orang tua yang mau mendengar gitu ya. Udah pindahin aja, biarkan anak itu, izinkan anakmu melakukan apa yang dia suka. Karena saya lihat dari pembicaraan, dia anak yang bertanggung jawab. Anak yang tahu dengan apa yang minatnya. Dan sekarang menjadi salah satu fotografer terkenal, itu fotografernya keluarganya Pak Jokowi gitu ya. Nah, jadi izinkan itu. Mungkin jadi apa sih? Jadi tukang foto gitu ya. Ngapain? Nggak membawa masa depan. Tapi saya lihat enjoy banget dia gitu ya. Jadi perkenalkan dengan minat sedini mungkin, ada perubahan, tapi ketika anak harus mengambil satu keputusan ya, izinkan untuk anak, kita apalagi kita udah didik dengan takut akan Tuhan gitu loh. Jadi fotografer tahu untuk apa gitu kan. Profesi kan bukan hanya untuk sekedar mencari uang, tapi lewat profesi kita juga bisa memuliakan nama Tuhan gitu ya. Nah, kenalkan sedini mungkin, sebanyak mungkin. Oke, terima kasih Bu. Nah, ini ada follow up question. Mungkin sedikit berhubungan dengan memperkenalkan ya dengan diri, tapi ini hubungannya dengan gadget. Nah, jadi saya bacakan mengenai gadget, kita membatasi anak dan kita menanyakan minat anak kita, ternyata minatnya mau sukses, bisa dapat uang yang banyak, menjadi gamer. Dan anak selalu minta izin, boleh nggak jadi gamer? Jadi pertanyaannya bagaimana saya bisa membimbing dalam hal ini? Ya, salah satu cita-cita generasi Z atau generasi Alpha itu menjadi gamer. Ya, itu satu cita-cita anak-anak menjadi influencer. Itu sesuatu yang baik. Tapi jangan dibantah dulu gamer itu seperti apa. Begitu langsung kita, mama nggak setuju gamer itu apa gitu ya. Mama nggak setuju. Nah, tapi ajak berdiskusi, apalagi kalau anaknya sekarang masih remaja. Saya yakin bisa berubah. Nanti 2-5 tahun lagi perkembangan teknologi bisa mengubah lagi, tapi ajak coba. Jadi gamer itu apa sih gitu ya? Gamer seperti apa sih gitu ya? Nah, karena banyak gamer-gamer juga yang menurut saya ada gamer-gamer yang positif, yang baik gitu ada ya. Ada gamer-gamer yang bisa digunakan untuk memberikan pendidikan. Walaupun itu tidak banyak dikerjakan karena tidak menguntungkan, nggak meraup keuntungan besar gitu loh ya. Jadi jangan langsung ditentang, tapi ajak bicara. Gamer itu apa? Bersyukur anak bapak ibu masih bertanya. Ada anak yang nggak bertanya, diem-dieman aja. Jadi ajak dialog. Nah, dialog, bangun jembatan itu sangat menolong. Profesi apapun coba, apalagi kalau kita yakin kita sudah mengenalkan anak-anak kita tentang Tuhan. Saya kok banyak, termasuk pengalaman saya, Tuhan mau kamu jadi gamer nggak? Jangan melakukan sesuatu yang apa mama papa mau dan apa yang kamu mau, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, sejak kecil
lakukan itu. Tuhan, Engkau mau misalnya Keisha jadi apa Tuhan? Engkau mau Maska jadi apa Tuhan? Saya mau Maska menyenangkan hati Tuhan. Nah, sejak kecil itu kita ajarkan kepada anak-anak, ya. Jadi ajak berdialog. Sifatnya kalau sudah dewasa itu berdialog. Maksudnya dia bukan dewasa, mulai SD kelas 4, 5 sudah diajak berkomunikasi, bisa diajak berdialog. Jangan langsung ditantang gamer itu. Saya belum yakin anak Bapak Ibu sungguhan jadi gamer. Ya. Terima kasih Ibu. Nah ini ada 2 pertanyaan sama ini, jadi saya combine saja. Jadi pertanyaannya untuk orang tua yang sibuk Ibu ya. Jadi sibuk kerja dan anak-anaknya itu di rumah, let's say nggak ada TV, lalu nggak ada something fun buat mereka untuk bermain. Jadi adanya cuma gadget. Jadi what should we do as a parent? Jadi kita sebagai orang tua mesti bagaimana? Karena orang tua juga sibuk dengan pekerjaan rumah, mungkin ada orang tua yang bekerja di luar. Jadi without gadget, anak-anak tuh sukanya jadi komplain, suka jadi ngomongnya, I'm bored, aku bosen, aku nggak tahu mau ngapain gitu, Ibu. Jadi orang tua kadang kesulitannya di situ karena mereka sendiri juga sibuk bekerja. Ya, nggak mudah tentunya ya. Tapi sadarkah bahwa anak-anak itu sebetulnya pada dasarnya di dalam diri anak-anak ya atau manusia itu ada kreativitas. Perhatikan nggak? Nemu karet aja ya. Anak bermain nemu karet, mereka bisa jadiin karet itu permainan. Gitu loh. Ya. Nggak ada apa-apa, misalnya lagi berkerumun aja, di gereja aja ya, pada nggak bawa gadget. Nemu kursi, bisa jadiin kursi itu alat permainan gitu loh. Jadi pada dasarnya begitu. Jadi kalau anak salah satunya ngeluh boring, bosen, itu adalah ciri yang sudah kecanduan. Gini, Bapak Ibu, ada satu penelitian, ini dilakukan oleh dunia medis, oleh dokter-dokter. Anak umur 4-6 bulan, seorang anak itu lagi berkembangnya perkembangan otaknya, kemampuan sensorik motornya dan sebagainya ya. Itu kalau kita ajak, kita apa sih istilahnya bahasa Indonesia, istilahnya bahasa Jawa tuh ngudang gitu. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Inggris apa? Nggak tahu deh. Anak itu bisa merespon, betul? Ketawa, bisa ikut. Dan kalau kita yang melakukan itu, anaknya, bayinya tertawa, kita tambah senang. Betul? Dia ada respon. Mulutnya dibuka, matanya bersinar. Tapi coba, anak 4-6 bulan langsung kasih gadget. Itu kan yang sekarang terjadi. Dia nggak akan merespon, dia nggak akan matanya berbinar, dia nggak akan mulutnya mulai mengoceh, nggak akan. Dia akan bengong, diem. Nah, gadget itu sifatnya membuat orang freeze. Ya, membuat seorang anak itu freeze. Dia akan diem, menikmati, membuat orang itu pasif. Kalau nggak freeze ya pasif deh. Ya, membuat pasif. Dan nggak tahu mau ngapain. Nah, itu yang terjadi dari pertanyaan itu. Jadi sebetulnya ketika kita sesibuk-sibuknya, betul ya, apalagi di Amerika mungkin nggak punya waktu. Tapi saya percaya kok Bapak Ibu, kalau kita jujur, pasti ada waktu 1-2 jam. Nggak percaya, coba deh. Kan pernah nggak kita gitu ambil satu bowl gitu, bowl kaca atau vas kaca gitu ya. Ada batu, ada pasir, ada batu kecil, ada kerikil, ada batu besar, ada air. Mana dulu yang kita masukin? Ini udah ngantuk apa? Mana dulu yang kita masukin? Batu besar. Ada batu besar, ada batu kerikil, ada batu kecil-kecil, ada pasir, ada air. Ada satu bowl kaca gitu ya. Mana dulu yang kita masukin? Yang batu besar ya? Pasir. Betul, batu besar kita masukin. Ya. Penuh. Oke? Bowl itu penuh gitu ya. Terus apa yang kedua yang kita masukin? Batu kecil.
Kalau yang jawab nanti boleh minta hadiah sama Pak Yongki dan Bu Yongki. Pasir. Yang jawab dari tadi Bu Yongki. Oh, yang jawab Bu Hadiah. Yongki, yang minta hadiah sama Pak Yongki. Nanti saya kasihkan hadiahnya sama Bu Yongki. Ya. Ya. Nanti kalau ke Surabaya saya kasih hadiahnya ya Bu Yongki. Sudah batu besar, yang dimasukkan yang kedua apa? Kerikil. Karena di antara batu-batu besar masih ada longgar. Ya, kerikil masuk. Goyang, 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 goyang. Oke, full. Yang ketiga kita masukin apa? Batu kecil-kecil, lebih kecil dari kerikil. Kita masukin. Masih bisa masuk loh. Goyang, 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 masih bisa masuk. Yang keempat kita masukin apa? Pasir, paling lembut. Masih bisa masuk loh. Pasir 2 genggam ini masih bisa masuk. Nggak percaya nanti coba deh. Susah nggak cari batu itu di New York gitu ya. Yang terakhir kita masukin air. Nah, ini satu satu bentuk sederhana yang menunjukkan sebetulnya di tengah segala kesibukan kita tuh pasti punya waktu 1-2 jam. Bapak Ibu nggak percaya, tulis deh nanti. Kerja berapa jam? Ya, 12 jam atau berapa? Mandi berapa jam? Makan. Pasti ada sisa 1-2 jam. Nah, waktu kadang-kadang kita harus ngomong begini, anak-anak itu tidak minta prime time-nya kita loh. Betul nggak? Anak-anak tuh nggak minta, Pak, Mah, prime time-mu buat kerja boleh, buat pelayanan boleh. Boleh. Anak-anak tuh nggak minta prime time-nya kita kok. Nah, tapi kalau 1-2 jam itu kita punya waktu, gunakan itu untuk anak-anak. Harus disengajakan. Ya, harus disengajakan. Nah, itu tugasnya orang tua. Karena saya percaya nanti kalau kita ketemu Tuhan, kita ditanya loh, kamu udah tak titipin 2 anak gitu ya. Saya nggak nakut-nakutin, tapi itu yang terjadi. Nah, kita harus mengisi tabung anak panah kita dengan baik. Jadi di tengah kesibukan pasti ada waktu 1-2 jam. Nggak tiap hari, saya nggak minta tiap hari. 1 minggu 2-3 kali, ajak main, ajak jalan, ajak mengerjakan main apa sama-sama. Kalau anak udah ngeluh bosan itu karena kecanduan. Dia kayaknya tanpa gadget nggak bisa ngapa-ngapain, itu kan bentuk kecanduan, salah satu indikator dari kecanduan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Freeze, semua beku, semua pasif, bengong. Dan betul-betul anak itu akan jadi bengong dan dia tidak tahu berinisiatif karena dunianya adalah dunia yang tidak realistis di dunia maya itu. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, ini udah mau jam 9. Saya minta izin satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya thank you to Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah bertanya. Saya percaya sudah dijawab pertanyaannya dan mari kita bertumbuh bersama ya. Ini pertanyaan terakhir, Ibu. Jika ada anak kita yang sudah remaja dan sudah terikat dengan gadget, bagaimana caranya mengubah kebiasaan buruknya? Terutama anak ini mempunyai kebiasaan suka berdebat, nggak mau dengerin nasihat, dan anak ini juga nggak percaya adanya Tuhan. Silakan Ibu. Ya, kepada orang tua yang punya anak seperti ini, saya mendorong Bapak Ibu harus lebih kerja keras. Artinya begini, kalau mungkin saya cukup mendoakan anak saya 5 menit, Bapak Ibu dengan anak seperti ini mungkin harus 3 kali lipat, 5 kali lipatnya. Betul-betul kerja keras di dalam doa. Ya. Karena saya tetap percaya dan yakin doa orang tua itu besar kuasanya. Bapak Ibu kalau kenal tokoh gereja Bapak Agustinus, dia itu waktu dia sekolah aja gurunya sudah bilang sama mamanya, Pak, pulang anakmu ini nggak punya harapan, no hope lagi gitu ya, hopeless sudah. Ibunya juga nggak tahu anak ini diapain. Zaman itu nggak ada gadget, tapi anak ini sudah tergolong anak yang suka memberontak, anak yang sepertinya nggak punya masa depan lagi. Apa yang dilakukan oleh Mama Agustinus? Dia nggak tahu ngapain, dia hanya datang
datang ke gereja berdoa. Sampai satu kali bisopnya bilang begini, ngapain kamu? Intinya bisopnya bilang gini, doa seorang mama tidak akan membinasakan anaknya, tapi doa seorang mama itu akan menyelamatkan anaknya. Amin. Ya, itu yang dilakukan oleh Mama Agustinus. Dan jadilah Agustinus salah satu tokoh sejarah gereja. Itu yang saya maksud, Bapak Ibu yang bertanya ini harus bekerja keras di dalam doa. Lebih lagi. Berlutut, minta perlindungan sama Tuhan. Kecenderungan di Indonesia aja sudah mulai banyak, hampir 20%. Agama kekinian itu adalah agnostik. Saya percaya anak Bapak Ibu yang bertanya gini bukan nggak percaya Tuhan, bukan ateis, tapi dia agnostik. Tahu Tuhan itu ada, tapi nggak kenal siapa Tuhan itu. Nah, itu agama kekinian buat anak-anak milenial, generasi A dan sebagainya, itu agama kekinian. Kayaknya keren gitu loh kalau punya agama seperti itu. Apalagi di US ya, saya percaya itu lebih banyak. Jangan dipaksa, saran saya punya dosen yang tinggal di LA, anaknya yang tadinya di Indo aja percaya Tuhan, di LA langsung hilang. Papanya dosen saya ini sampai betul-betul depresi selama 7 tahun, merasa terpukul, merasa gagal sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, anaknya nggak percaya, tapi dia setia berdoa dengan istrinya, 7 tahun anaknya pulang ke rumah Bapak, maksudnya bukan meninggal, betul-betul seperti Bapak di dalam Lukas 15 yang menanti anaknya. Ya, jadi jangan dilawan kalau anak ini ngeyel, jangan berbantah-bantahan tentang teologi, karena teologi bukan untuk berdebat, tapi lakukan, ajarkan keteladanan, terima dia dengan kasih tanpa syarat, ya, lakukan prinsip-prinsip Alkitab di dalam hidup Bapak Ibu yang dilihat oleh mereka. Sebab mereka seringkali ngomong gini, orang Kristen hidupnya tidak lebih baik daripada orang yang nggak kenal Tuhan. Betul? Nah, itu yang terjadi. Jadi lakukan itu di dalam hidup Bapak Ibu. Itu sepertinya menjadi paket ya, agamanya agnostik, memberontak, lalu bergantung kepada gadget. Bapak Ibu kalau sudah remaja, mau ambil gadget, pasti kebanyakan adalah ancamannya bunuh diri. Dan ada yang melakukan itu. Itu betul-betul ciri anak yang sudah ketergantungan. Jadi sebisa mungkin tetap membatasi sebisa mungkin. Misalnya harusnya segini, Bapak Ibu bisanya segini, ya lakukan deh segini. Tapi kalau tidak bisa, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang juga menciptakan orang dengan kepandaian mencipta teknologi. Tolong anakku waktu buka-buka, dia tidak terlibat dengan pornografi, dia tidak terlibat dengan perdagangan manusia, dia terlibat dengan hal-hal. Betul-betul kerja keras seperti itu. Itu saran saya. Kecuali anak Bapak Ibu mau dibawa dan betul-betul ketergantungannya parah, ya harus direhabilitasi. Oke? Iya. Terima kasih banyak, Ibu. Pertanyaan terakhir nggak enak ya Pak William, menakutkan ya. Saya sengaja kasih pertanyaan paling susah terakhir, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi terima kasih. Dan Dan terima kasih juga untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah join.